energi yang perlu dilepaskan agar datangkan uang. Sebenarnya ada energi yang bisa digunakan untuk menarik uang dan perlu juga kita melepaskan energi agar kita menarik uang. Nah, dari situ apa? Ini perlu kita pelajari dan kita perlu tahu ya untuk beberapa hal yang itu memang sebenarnya harus kita lepaskan dalam kehidupan kita karena nanti dampaknya kepada kita juga. Jadi, teman-teman juga harus tahu apa aja sih yang perlu dilepaskan, yang perlu kita buang dari diri kita. Nah, dari situ kita ulas bareng di video ini ya. Kita langsung mulai di poin pertama, takut kehilangan uang. Nah, takut kehilangan uang ini mungkin Anda punya pikiran nih untuk membeli sesuatu, tapi Anda berpikir lagi, duh kalau aku gunakan untuk beli ini nanti duitku habis. Aku mau untuk kebutuhan gimana? Terus nanti kalau aku pakai untuk beli ini atau membayar sesuatu, tiba-tiba aku pas butuh nih buat mungkin beli barang juga yang itu sebenarnya barang yang hanya kita gunakan hanya untuk sebuah keinginan, bukan sebuah kebutuhan. Nah, dari situ apa? Ya, ketika kita ada energi ketakutan itu, maka kita berpikirnya apa? Akan menjadi orang yang kekurangan ketika kita mengeluarkan uang itu. Contoh halnya, ketika Anda pengen nasi padang, terus Anda pengen beli, tapi ragu-ragu, wah duit gua mepet, kalau gua pakai untuk beli nasi padang, nanti gua nggak bisa jajan bakso nih, kan malam pengen makan bakso. Nah, misalkan seperti itu malah justru yang akan menghambat. Kan kita nggak tahu juga ketika Anda gunakan untuk membeli nasi padang mungkin di siang itu, atau di paginya, yang mungkin Anda pakai untuk sarapan, tiba-tiba siangnya atau sorenya Anda dapat rezeki entah dari mana dan nanti siapa yang kasih. Jangan pikirkan prosesnya, tapi keajaiban itu ada dan itu kadang datangnya kita nggak tahu dari siapa, entah kapan, ya kan? Entah kapan itu bukan berarti lama banget ya. Bisa jadi beberapa menit ke depan atau beberapa jam ke depan itu juga udah entah kapan. Apalagi kalau kita berpikirnya 1 menit yang lalu itu adalah masa lalu. Begitu juga ketika kita pengen menggunakan uang untuk membeli sesuatu yang memang itu kita mau pakai untuk kebutuhan kita. Ya jangan ragu-ragu, pakai aja. Jadi jangan kita memegangnya terus rasa takut itu. Ketika kita fokus pada rasa takut, maka yang ada adalah kekurangan, yang ada adalah ya mungkin peluang itu akan pergi juga meskipun kita sebenarnya belum tahu. Dari situ teman-teman bisa pelajari ya apa yang namanya kekurangan itu dan ketakutan itu bagaimana. Jadi ketika Anda memutuskan ya kalau mau beli ya beli aja, masalah nanti dapat duit lagi atau enggak ya terserah, bodo amat. Yang penting diriku pengen misalkan makan nasi padang, ya udah beli aja, makan, nikmati dengan senang hati dan nikmati dengan rasa bahagia dan bersyukurlah ketika itu sudah dilakukan. Maka ya tiba-tiba nih ada siapa yang telepon nih, nomor rekening berapa? Gua mau transfer nih. Loh, buat apa? Buat lo jajan lah nanti, buat lo makan bakso atau mie ayam. Nah, misalkan seperti itu ya. Ini sederhananya seperti itu aja. Dan ini bisa digunakan untuk berbagai hal. Misalkan Anda membeli sesuatu nih, mungkin kebutuhan rumah. Tapi Anda berpikir, wah ini kalau aku pakai beli nanti buat beli makan gimana? Nah, kita nggak tahu. Kalau nggak, biar mengatasi rasa itu, Anda bisa diskusi dengan diri sendiri atau Anda bisa pecah dulu mana yang lebih butuh. Anda utamakan itu dulu. Nanti ketika ada pemasukan lagi atau mungkin ada tambahan lagi, Anda baru aplikasikan untuk mewujudkan semuanya. Dari situ apa? Ya Anda adalah orang yang berkelimpahan karena nggak takut kehilangan uang. Nah, kehilangan ini bukan duit kita hilang, duit kita dicolong orang, bukan seperti itu ya yang dimaksud. Tapi bagaimana kita mengeluarkannya untuk apa dan kita nanti akan punya perasaan bagaimana. Nah, itu yang utama. Jadi teman-teman hilangkan rasa itu ya. Kita lanjut di poin kedua. Takut tidak cukup untuk kebutuhan. Nah, tadi sedikit kita singgung. Jadi Anda takut nih, misalkan, wah ini kalau aku pakai beli mungkin lampu karena lampu kita mati, nanti buat beli makan apa? Sedangkan malam kita harus kerja menggunakan lampu. Nah, itu kan sesuatu yang akan menjadi blocking juga. Karena apa? Rasa takut. Tapi ketika kita udahlah beli lampu dulu nanti untuk kebutuhan, mungkin untuk beli beras, untuk beli apa, yang itu mau kita gunakan juga, tapi memang kita juga butuh untuk pemasukan juga. Makanya utamakan dulu yang untuk pekerjaan. Setelah kita nanti udah memutuskan untuk udahlah beli lampu dulu. Ketika udah beli lampu,
udah dipakai kerja, ternyata ada orderan masuk nih, Anda dapat DP-nya, kan bisa untuk Anda beli kebutuhan juga. Nah, seperti itu. Jadi ketika Anda berpikirnya bahwa Anda itu kekurangan atau Anda memiliki ketakutan untuk menjadi orang yang nanti kekurangan, sebenarnya kan itu hal yang tidak diinginkan. Namun, secara nggak disadari, itu ditarik dalam kehidupan yang nyata dan itu akan menjadi ya permintaan juga. Ketika Anda memiliki permintaan seperti itu, maka ya Anda akan mendapatkannya karena akan diberi. Nah, sayang banget kan? Jadi, fokus saja Anda pada keberlimpahan. Jadi, ketika Anda memiliki keberlimpahan dalam perasaan, maka Anda akan dipertemukan dengan keberlimpahan-keberlimpahan selanjutnya. Yang itu nilainya mungkin lebih dari apa yang Anda keluarkan di awal. Atau itu bisa lebih juga dengan apa yang Anda pikirkan. Namun kita juga harus berhati-hati ya, jangan nanti ada tawaran, ada peluang, terus kita salah ambil, ternyata DP-nya nanti ya, atau udahlah pesan aja nanti tetap kita ambil, ternyata apa, kita udah membuatkan orderan gak diambil, atau orangnya kabur, dihubungi udah nggak bisa. Nah, itu ada yang akan kena resiko. Nah, bahaya banget seperti itu. Jadi memang harus waspada. Ketegasan dalam usaha kita juga harus melakukannya ya. Misalkan ada orang order, misalkan Anda bisnisnya makanan ya, minta 100% di depan, jangan mau DP-DP-an. Karena apa? Anda kan nggak kenal orangnya. Kalau Anda kenal, tahu rumahnya, mungkin bisa dikasih toleransi atau kompensasi ya. Tapi kalau nggak kenal, tiba-tiba orang yang hilang, cuman orang iseng, Anda yang rugi sendiri. Dan kita lanjut di poin ketiga. Rasa tidak layak untuk kaya. Kadang ada orang yang punya rasa nih, wah aku nggak layak nih untuk jadi orang kaya, aku nggak layak nih jadi orang yang berhasil karena ya aku ditakdirkan seperti ini. Jadi ya udah, aku terima hidupku seperti ini, aku jadi orang yang bersyukur aja. Itu biasanya dilontarkan oleh orang yang kekurangan ya. Namun kalau kita punya mental atau punya jiwa yang memang gua ini orang yang punya kelimpahan dan gua orang yang kaya secara mental, meskipun dalam segi materi belum apa-apa, tapi dari situ sudah terbentuk yang namanya energi yang itu akan menarik hal-hal serupa, mungkin kekayaan, mungkin kelimpahan, entah itu nanti dari segi finansial ataupun Anda mendapatkan aset dan lain sebagainya yang memang itu untuk kehidupan Anda dan Anda jadi orang yang berlimpah serta mudah didatangi uang. Anda silahkan pilih. Anda punya perasaan yang layak untuk kaya atau Anda punya perasaan yang tidak layak untuk kaya. Keduanya sama-sama benar, tapi yang dihasilkan berbeda dan jangka panjangnya juga berbeda. Silahkan Anda pilih sendiri. Kalau saya sih pilih saya layak untuk kaya, karena memang layak itu adalah pilihan saya dan itu adalah hak saya. Serta gak ada hak orang lain yang boleh melarang kita. Anda mau usaha apapun, ya jalankan aja. Selama itu dalam jalan yang benar ya, bukan nanti pengen kaya terus ngambil duit negara atau apapun seperti yang dilakukan orang-orang itu. Nah, dari situ apa? Justru Anda kaya cuman sesaat. Tapi kalau nantinya uang itu tidak membawa berkah ke Anda dan membuat Anda sakit-sakitan, terus biaya berobat tinggi, dan Anda udah nggak bisa apa-apa, Anda nggak bisa menikmati uang tersebut ya. Kita lanjut di poin keempat. Rasa kekurangan. Nah, nyambung semua sebenarnya dari dari empat poin, itu semuanya nyambung. Rasa kekurangan. Anda biasanya memelihara rasa keberlimpahan atau kekurangan. Ketika Anda memelihara rasa kekurangan dan Anda tidak bersyukur atas apa yang sudah Anda dapatkan, maka ya Anda akan menjadi orang yang benar-benar kekurangan. Karena apa? Perasaan Anda bermain, imajinasi Anda bermain ya, atau visualisasinya bermain, dan Anda nanti memang akan jadi orang yang kekurangan. Dan ini banyak banget. Kadang ada orang yang penghasilannya ini cukup, tapi selalu merasa kekurangan, ya duitnya akan habis. Habisnya kemana? Ya habisnya mungkin berbagai hal, entah ditipu, entah kemalingan, entah nanti untuk biaya sakit, atau untuk hal-hal lain yang itu memang harus mengeluarkan uang. Ketika merasa kekurangan, padahal kita ini perlu bersyukur, mungkin hal-hal yang atau barang yang Anda inginkan, yang tadinya dirasa nggak mampu, ternyata udah punya, ya itu wajib disyukuri karena Anda nggak kekurangan. Yang kekurangan itu adalah orang yang ya mentalnya memang merasa selalu kurang, dan biasanya orang seperti itu adalah orang yang berharap gratisan. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih